Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Halo rekan-rekan semua, perkenalkan saya M. Raffi Prasetya Siregar dengan nomor NIM 3322100054 dari kelas TL 22C1 jurusan Teknik Lingkungan Universitas Pelita Bangsa. Saya kali ini akan membagikan informasi ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan sampah organik menggunakan larva Black Soil Deer atau yang sering disebut LBS. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh banyak kota di seluruh dunia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang penyumbang sampah terbesar di dunia. Hal ini dapat disebabkan oleh jumlah penduduk berdasarkan data hasil sensus penduduk pada September 2020. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka sampah yang dihasilkan akan berbanding lurus. Sampah sebagai bahan buangan padat maupun semi padat yang dihasilkan dari aktivitas manusia dan hewan yang dibuang karena tidak dibutuhkan atau tidak digunakan lagi. Pengelolaan sampah merupakan salah satu masalah baik di negara maju maupun di negara berkembang, yang belum terselesaikan sampai sekarang. Sampah yang tidak ditangani dengan baik akan menjadi sumber penyakit, sumber pencemar yang menghasilkan lecet, yang dapat mencemari air tanah dan gas yang mengandung metan, sehingga dapat mencemari udara dan menjadi salah satu penyebab pemanasan global, serta dapat menimbulkan bau busuk. Sampah terbagi menjadi berapa? Sampah terbagi menjadi dua, ada organik dan anorganik. Sampah organik merupakan jenis sampah yang tersusun oleh senyawa organik dan bersifat degradable, yaitu secara alami dapat mudah diuraikan oleh jasad hidup khususnya mikroorganisme. Sedangkan sampah non-organik atau sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa sintetik maupun hasil proses teknologi pengelolaan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca dan keramik, sampah deterjen. Sebagian besar anorganik tidak dapat diuraikan oleh alam atau mikroorganisme secara keseluruhan, atau yang disebut unbiodegradable. Kali ini kita akan berfokus pada sampah organik. Pada umumnya, sampah organik lunak didaur ulang dengan teknologi pengomposan, menghasilkan kompos dan anaerobic digestion, menghasilkan biogas dengan melibatkan aktivitas mikroorganisme. Pada penerapan skala besar harus dipikirkan biaya investasi dan pengoperasian yang tinggi, ketersediaan peralatan, ketersediaan sumber daya manusia, pengelolaan, dan emisi polutan udara. Pengolahan sampah organik di sumber pada umumnya menggunakan metode composting. Namun, proses composting membutuhkan waktu cukup lama dalam pendegradasian sampah organik. Lalu, apa solusi agar pendegradasian sampah organik lebih efektif? Salah satu teknologi yang dikembangkan untuk mengolah sampah khususnya sampah organik adalah dengan menggunakan Black Soil Deer Fly atau yang sering disebut BSF. Pada prosesnya, larva dari BSF ini mampu digunakan untuk mengolah sampah organik, dan larva BSF yang dipanen ini pun akan menjanjikan keuntungan karena berguna sebagai sumber protein yang dibutuhkan untuk pakan hewan seperti ayam dan ikan. Hal ini dapat digunakan sebagai salah satu alternatif agar tidak menggunakan pakan konvensional. Apa itu larva Black Soil Deer Fly atau BSF? Black Soil Deer Fly atau BSF dalam bahasa Latin Hermetia illucens merupakan spesies jenis lalat dari ordo Diptera, famili Stretiomidae dengan genus Hermetia. BSF merupakan lalat asli dari benua Amerika dan sudah tersebar hampir di seluruh dunia. BSF juga ditemukan di Indonesia, tepatnya di daerah Maluku dan Irian Jaya sebagai salah satu ekosistem alami BSF.
Larva BSF atau dalam nama ilmiah yaitu Hematia illucens memiliki klasifikasi taksonomi sebagai berikut. Kingdomnya Animalia, filum Arthropoda, kelasnya serangga, ordonya Diptera, familia Stratiomidae, subfamili Hermatinae, genus Hermatia, spesies Hermatia illucens. Siklus metamorfosis BSF berlangsung dalam rentan waktu kurang dari 40 hari, tergantung pada kondisi lingkungan dan asupan makanannya. Di sini ada metamorfosis sempurna dengan 4 fase. Yang pertama ada fase telur. Lalat betina BSF mengeluarkan sekitar 300-500 butir telur pada masa satu kali bertelur. BSF meletakkan telurnya di tempat gelap, berupa lubang atau celah yang berada di atas atau di sekitar material yang sudah membusuk, seperti koran, sampah, ataupun sayuran busuk. Fase kedua, ada fase larva. Larva yang baru menetas dari telur berukuran sangat kecil, sekitar 0,07 inci atau 1,8 mm, dan hampir tidak terlihat dengan mata telanjang. Tidak seperti lalat dewasa yang menyukai sinar matahari, lalat BSF bersifat fotofobia. Hal ini terlihat jelas ketika larva sedang makan, di mana mereka lebih aktif dan lebih banyak berada di bagian yang miskin cahaya. Larva yang baru menetas optimum hidup pada suhu 28-35 derajat Celcius dengan kelembaban sekitar 60-70%. Yang ketiga ada fase pupa. Setelah berganti kulit hingga instar yang keenam, larva BSF akan memiliki kulit yang lebih keras daripada kulit sebelumnya, yang disebut puparium, di mana pupa mulai memasuki fase prepupa. Pada tahap ini, prepupa akan mulai bermigrasi untuk mencari tempat yang lebih kering dan gelap, sebelum berubah menjadi kepompong. Pupa berukuran kira-kira 2/3 dari prepupa dan merupakan tahap di mana BSF dalam keadaan pasif dan diam, serta memiliki tekstur kasar berwarna coklat kehitaman. Fase keempat adalah lalat dewasa. Panjang tubuh BSF dewasa adalah sekitar 12-20 mm, dengan rentang sayap selebar 8-14 mm. BSF dewasa berwarna putih dengan kaki berwarna putih pada bagian bawah kedua, memiliki antena terdiri dari 3 segmen, dengan panjang 2 kali panjang kepalanya. BSF dewasa berumur relatif pendek, yaitu 4-8 hari. BSF dewasa tidak membutuhkan makanan, namun memanfaatkan cadangan energi dari lemak yang tersimpan selama fase larva. Hal ini membuat lalat BSF tidak digolongkan sebagai vektor penyakit. Lalat dewasa berperan hanya untuk proses reproduksi. BSF dewasa mulai dapat kawin setelah berumur 2 hari. Setelah terjadi perkawinan, BSF betina akan menghasilkan sebanyak 300-500 butir telur dan meletakkannya di tempat bersuhu lembab dan gelap seperti pada kayu lapuk. Apa yang diperoleh jika memberdayakan larva BSF? Produk pertama adalah larva atau sebelum pupa BSF yang dapat dijadikan sebagai sumber protein alternatif untuk makan ternak. Produk kedua adalah cairan hasil aktivitas larva yang berfungsi sebagai pupuk cair, dan yang produk ketiga adalah sisa sampah organik kering yang dapat dijadikan sebagai pupuk. Bagaimana teknik penggunaan larva dan hasilnya? Beberapa teknik penggunaan dan percobaan menggunakan larva black soldier fly sebagai pengolahan sampah organik dan menguji seberapa efektifnya pemanfaatannya. Yang pertama ada modifikasi pakan larva black soldier fly sebagai upaya percepatan reduksi sampah buah dan sayuran. Pemberian umpan berbeda diantaranya sayur-sayuran yang dikukus, buah, dan buah difermentasi untuk mengetahui percepatan reduksi sampah organik. Hasilnya,
Reduksi pada sampah sayur-sayuran yang dikukus, buah-buah difermentasi masing-masing 45,29%, 42,92%, 33,75%, dan 46,25%. Berdasarkan hasil tersebut, reduksi sampah organik buah dan sayur dengan larva BSF optimum mencapai 46,25% pada perlakuan umpan buah fermentasi. Yang kedua, ada pengolahan sampah organik perkotaan menggunakan larva black soldier fly. Pemanfaatan BSF sebagai strategi pengolahan limbah atau sampah organik merupakan strategi inovatif karena dapat menghasilkan pakan ternak yang mengandung lemak dan protein melimpah dan pupuk organik. Larva BSF memiliki kemampuan yang baik untuk mendegradasi limbah organik diindikasi oleh kandungan nutrisi dari larva BSF. Tabel di samping menunjukkan kandung nutrisi yang diserap oleh larva BSF. Yang ketiga, pengaruh komposisi sampah pasar terhadap kualitas kompos organik dengan metode larva black soldier fly. Larva BSF mampu mendegradasi sampah pasar berupa sayuran, buah-buahan maupun campuran keduanya dengan nilai reduksi secara berturut-turut. Hasil dekomposisi sampah buah-buahan memiliki nilai organik total yang tinggi jika dibandingkan dengan sayuran. Yang keempat, kajian pengolahan sampah organik dengan BSF di TPA Kebun Kongo. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat diterapkan untuk wilayah yang memiliki kepadatan daerah rendah, karena biaya operasional untuk pengolahan sampah dengan BSF tergolong murah dan efisien, serta manfaatnya cukup banyak. Di antaranya, BSF merupakan salah satu solusi terbaik dan ramah lingkungan dalam mengurangi volume sampah khususnya sampah organik. Kedua, terdapat dua jenis pupuk yang dihasilkan yaitu pupuk maggot cair atau PMC dan pupuk padat organik atau PPO. Selanjutnya, pengolahan sampah organik menggunakan media maggot di komunitas bank sampah Polaman, Resik Sejahtera, Kelurahan Polaman, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Didapatkan hasil berdasarkan jurnal tersebut, maggot memiliki kemampuan mendegradasi sampah organik lebih baik dibandingkan serangga lainnya. Hasil reduksi biokonveksi sampah organik menggunakan maggot adalah kasgot yang dapat dimanfaatkan menjadi kompos dalam budidaya sayuran. Selain dapat mendegradasi sampah organik, maggot juga bisa digunakan untuk keperluan pakan ternak. Selanjutnya, efektivitas penguraian sampah organik menggunakan maggot BSF di Pasar Raw Trade Center. Berdasarkan hasil tabel bobot maggot sebelum dan sesudah di samping, mengurangi sampah terjadi penambahan berat yang signifikan selama 7 hari. Yang semula berbobot masing-masing 100 gram, kemudian terlihat perbedaan bobot dari jenis sampah yang dimakan oleh maggot. Maggot pengurai sampah organik daging 160 gram mempunyai bobot yang lebih dari maggot pengurai sampah organik sayur dan buah 150 gram. Sehingga hasil dari penelitian ini ialah bahwa dengan 100 gram maggot bisa mengurai 250 gram sampah organik dalam waktu 7 hari. Selanjutnya, pemanfaatan larva black soldier fly sebagai salah satu teknologi reduksi sampah di daerah perkotaan. Persentase reduksi yang diperoleh untuk degradasi sampah mentimun, sampah kantin, dan sampah pisang masing-masing yaitu 54%, 54%, dan 52%. Seperti gambar tabel di atas. Berdasarkan beberapa penelitian di samping, menerangkan bahwa larva BSF, Hermetia illucens, dipteranya Stratiomidae, sangat cocok digunakan sebagai teknologi pengolahan berbagai sampah organik berbasis serangga. Teknologi ini adalah salah satu bentuk pengelolaan sampah melalui konsep 3R, dalam rangka meminimalkan volume sampah organik dari sumbernya. Larva BSF mampu mendekomposisi sampah organik selama 10-11 hari dengan menghasilkan nilai tambah berupa kompos, dan biomasa larva atau prepupa berpotensi sebagai pakan bernutrisi baik.
Larva memiliki kandungan protein dan lemak, dapat digunakan untuk pakan ikan dan hewan ternak lainnya. Harapannya, inovasi ini lebih banyak digunakan untuk pengolahan sampah organik dan tentunya berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan inovasi-inovasi terbarukan melalui larva BSF. Karena sudah di penghujung presentasi, maka saya M. Raffi Prastya Siregar dengan NIM 3322100054 dari kelas TL22C1 Universitas Pelita Bangsa mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada penonton yang sudah menonton hingga selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.